warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil aqiyah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'arabihi ila samawatil 'ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Yang ujungnya aja hafal semua kan? Pas hafal sadayangan tungtungan ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Maksud ada ini lumayan 5 atau 3 kalimat. Oke saya. Wa aqimis sholata li dzikri. Ayat 2 kalimat ini urut. Al-Quran surah Thaha ayat 14. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Ini hadis umum yang hafal-hafal aja, Pak. Udah hafalkan semuanya barusan? Ini udah kobang ini mah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Rawahu Muslim. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Telinga kita, hati kita digoyang tadi dengan qiraat sabar. Saya masih ingat Pak Kiai tahun 90-an musabaqah tilawah Al-Quran tingkat Jawa Barat di Indramayu. Rupanya protokol saking semangatnya dengan qiraat sab'ah, lupa sab'ahnya ingat, qiraatnya lupa, sehingga dia menyatakan, hadirin rahimahullah, saatnya kita tampilkan qiraat sab'ah. Itu qiraat itu bacaan. Kalau qiraat itu bayangkan Al-Mukarram 7 orang tampil di panggung dianggap kalah. Gara-gara salah protokol. Jadi kalau baca Quran jangan terus semangat. Suka itu suka lupa. Seperti barusan gitu. Kita tahu persis kan munculnya qiraat sab'ah dikarenakan Quran 2 kali dicatat sehingga jadi mushaf sampai sekarang. Pertama di saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita maklum begitu Rasulullah meninggal dunia banyak muncul orang-orang yang imannya kata orang Priangan kulit bawang setengah-setengah. Begitu Rasulullah meninggal dunia dia ingkar kembali pada Allah sehingga dia tergolong orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Dan
Dan saat itu terjadi peperangan yang bernama Perang Yamamah. Dan ternyata tercatat kurang lebih 70 orang Qurra. 70 orang terbunuh. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir, jangan-jangan Al-Quran lepas dari hafalan sahabat dan akibatnya Al-Quran hilang dari permukaan. Akhirnya Abu Bakar usul agar Al-Quran dibukukan. Akhirnya sekretaris Rasulullah Zaid bin Thabit dipanggil oleh Abu Bakar, dibantu oleh 3 orang dari orang Quraisy semuanya. Dan alhamdulillah Al-Quran sudah jadi buku waktu itu. Namun ternyata Islam berkembang. Dan di saat akan melaksanakan penyerangan ke daerah Gibraltar, orang suka salah ngobrol. Ada 2 pasukan yang bertemu di sana. Yang pertama dari Irak, yang kedua dari Yaman. Mereka di saat senggang waktu baca Quran. Ternyata bacaan mereka beda. Sehingga banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Dikarenakan dianggap salah baca Quran, dikafirkan orang itu. Melihat fenomena demikian, maka alhamdulillah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kembali membukukan Al-Quran dengan merapikan tulisan. Perlu diketahui, dikenakan waktu itu tulisannya beda-beda, ya Pak ya. Dan perlu ada seragaman waktu itu. Yang pertama, tulisan diseragamkan oleh Utsman bin Affan, dan alhamdulillah di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib disempurnakan, dikasih nuqtah dan harokat. Jadi Al-Quran dimaknai titik. Apa kan bahasa Arabnya? B, ba, ta, ha, ya, nah, apalagi yang ada titik gitu, yang sama. Sama apa? Bingung orang bangsa. Jangankan zaman dulu, orang sekarang juga kadang-kadang bibir sulit ngomong. Contoh ini, saking gugup seorang pengantin, dia menerima dengan bahasa Arab. Mestinya khobil tuh nikah, khobil tuh dikenakan terlalu antusias sehingga bibirnya lain ucapannya. Kalau itu nikah, bayangkan dari khobil tuh jadi kalau itu apa? Ini. Makanya dalam baca Al-Quran mudah-mudahan jangan sampai kita tergesa-gesa. Tartilah baca Al-Quran. Ya, dan tadi indah sekali dibacakan oleh ahli jamaah. Makanya semua kita sepakat, barang siapa yang ingin lengket dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, lebih memperbanyak dialog dengan Allah, Rasul menyatakan, man arada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra bil Qur'an. Siapapun orangnya yang ingin dialog langsung dengan Allah, maka baca Al-Quran. Dikarenakan Quran itu adalah kalamullah. Mohon maaf ini ketambahan aja nih Pak. Dan alhamdulillah peristiwa yang sedang kita peringati juga tersurat dalam Al-Quran, yakni kita dapatkan dalam surah Al-Isra ayat 1 dengan tegas, Subhanalladzi asra. Ini maaf Pak Kiai, ayatnya itu menyatakan jelas-jelas asra, ya.
diperjalankan. Sehingga Isra itu bukan kehendak Rasulullah, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal siapapun tidak akan berpikir kalau seandainya Isra diperjalankan berarti ada yang menjalankan. Siapa? Allah. Coba ya. Ini supaya enak dipikir kita, tidak terganggu lagi. Dan ternyata perjalanan Isra ini adalah merupakan napak tilas bagi seorang nabi terakhir. Sehingga jangan kaget kalau seandainya Isra dibagi 5 termen pemberhentian. Pertama, minal Makkah ila Thaibah. Ini jaraknya kurang lebih 2000 km. 960 km. Dari Makkah Al-Mukarramah ke Thaibah yang sekarang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah, kota suci kedua setelah Makkah. Kemudian termen kedua dari Thaibah sampai Tur Sina. Kita pernah mendengar ayat Allah yang menyatakan Allah langsung dialog dengan Nabi Musa dengan wahyunya. Wa kallamallahu Musa taklima. Termen ketiga dari dari Turcina sampai Bethlehem, aslinya Baitul Lahmin. Kalau istilah kita sekarang jagal. Di daerah itulah Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan dari perawan Siti Maryam. Ada 2 versi, jangan bertengkar. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Allah Isa dilahirkan di kandang domba. Jangan bertengkar, jelaskan nanti. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Allah Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Betul dua-dua. Di Mekah ke ayat kandang domba. Siang hari mereka berkeliaran, kalau panas mereka berteduh, dan malam hari kembali berteduh. Tidak ada tempat terteduh waktu itu yang dianggap indah oleh mereka, terkecuali satu di antaranya adalah pohon kurma. Jadi satu-satu ya, yang menyatakan bahwa Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, betul. Hanya terlalu naif kalau kita yang sudah tahu di bawah pohon kurma dikatakan di kandang domba terabur. Biarlah mereka nyatakan itu. Tapi ada betulnya. Dari sana dilanjutkan ke sebuah kota yang bernama Madian. Di sana terdapat Syajaratul Musa, pohon yang dipakai berteduh Nabi Allah Musa alaihissalam di saat lari daripada kejaran Firaun sebelum membelah laut ini. Dan di sanalah beliau dipertemukan oleh Allah dengan putri Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Nabi Allah Musa alaihissalam dinikahkan dengan putri tertua Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, dan beliau sebagai maharnya cukup dengan mengembala kambing 8 tahun, dengan catatan bila mana kambing yang digembalakan beranak dibagi 2. Tetapi dikenakan keenakan Nabi Musa, digenapkan menjadi 10 tahun. Hebat Nabi Musa, masa kawin teh ngamon doma sakalian kaum madu. Dan bulan Nabi itu sudah terasa ngamon cara di sini, disarankan di sini. Bu, mau lagi putri Nabi Musa, putri Nabi Shu'aib. Dari sana baru sampai Masjidil Aqsa, dan dari sana baru Mi'raj. Itulah yang dinamakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada catatan penting untuk mengejar taqarruban ila Allah, muraqabah dengan Allah. Di saat beliau melaksanakan Mi'raj,
Ternyata beliau pernah menyatakan kalimat wara'a rajulan mughayyaban fi nuril asri. Ini kalimat ro'a itu berarti memandang dengan mata asli. Ro'a, aro, aku melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kesempatan oleh Allah melihat sosok hamba Allah yang sedang diliputi dengan liputan cahaya Allah. Luar biasa nih Pak. Jangan main-main dengan cahaya, apalagi dengan cahaya kamera. Biasanya orang lagi ngantuk, dikit saya tahu akan diambil gambar banyaknya. Mereka gambar. Iya. Makanya suka ada oknum anggota dewan ketika bunyi kewartosan foto careken itu dalam telkom mati ayam gitu. Saya agak tahu dikit dalam telkom dikarenakan telkom ini punya ibu dia banyak pembinaan itu ibu kan iman budaya dan olahraga. Sekarang olahraga kurang banyak, sekarang banyak olahraga batin Pak. Sama aja kok. Malah Rasulullah secara fisik jarang olahraga. Rasul memperbanyak sholat. Dan ternyata hasil penelitian Dr. Sabu di rumah ada buku beliau itu kaitan sholat dengan kesehatan. Maka walaupun Rasul tidak pernah main golf, nggak pernah. Tapi kalau diadakan kontes kesehatan seluruh dunia, dipastikan tampil pemenang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan beliau itu kalau rukun-rukun sholatnya bener Pak. Beliau pernah menyatakan di antara sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah lamanya berdiri. Maksudnya panjang bacaan di saat berdiri Pak. Panggil orang lamun imam sholat Jumat baca Yasin. Tong lohor asal bagi Jumat sekali. Jika nak bubar, misalkan malah itu juga jadi. Lagi berdoa, lagi siksa ini berdiri kemana? Rasulullah sembahyang zuhur rata-rata yang dibaca oleh Rasulullah adalah ayat sekitar antara 60 sampai 100 ayat. Zuhur itu. Zuhur itu. Zuhur itu. Zuhur. Zuhur Pak. Kita nanya ini apa suratnya? Iya Pak. Nanya kunci berapa? Wow, surat-surat tenang. Banyak. Tapi balik ya. Ini yang namanya bahasa Inggris kurus kita jangan. Dan yang paling penting bagi kita demi menimbulkan muraqabah dengan Allah, satu aja dah Pak. Dikarenakan kalau orang sudah sholat harus sama niatnya. Gak boleh imam niat tohor, makmum niat asar. Gak boleh, harus sama-sama dong. Ya Pak ya? Ya Pak? Harus sama niat pertama. Gak boleh juga imam niatnya fardu, imam sunat. Imam sholat isya, makmum taraweh. Dikenakan bacaan Quran itu kelihatan antara sunat dan fardu. Kalau fardu minimal murotal kayak tadi itu. Contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ucapin apa Pak?
sunat ajaran sunat. Enak tuh kayak maratone. Rumah imam amin. Ya bayar. Saya belum pernah mendengar imam yang enak tuh kayak imam kan. Sedangkan Rasul pernah menyatakan Allah tetap memandang seorang hamba dengan tatapan rahmatnya selama dalam sholatnya, ucapan, hati dan geraknya tertuju pada Allah sesuai dengan iftitahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu dari awal sampai akhir. Tahu melemar Pak? Allah Akbar. Iya, samawati wal ardh. Innalillahi. Allah akan memandang dengan tatapan rahmatnya selama hatinya, ucapnya, geraknya tidak berpaling dari Allah. Begitu berpaling satu di antaranya, maka Allah memalingkan mukanya terhadap hamba tersebut. Mudah-mudahan Pak bisa khusyuk selama 4 menit. Saya belum pernah mendapatkan seorang kiai sholat asar 20 menit. Padahal ada 2 waktu yang sangat dikhususkan oleh Al-Quran. Hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Ada ahli tafsir berpendapat dengan sabda Rasul hanya asar saja. Al-wusta ay al-asr. Tapi ada yang menyatakan bahwa al-wusta al-asr was-subh. Salat asar dan salat subuh. Ada persamaan. Mereka itu sangat diperhatikan oleh malaikat Allah yang menjaga kita setiap saat dari pagi sampai asar, dari asar sampai subuh. 2 kali pergantian, 2 shift. Jadi ada 2 shift malaikat yang menjaga kita, Pak. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi muraqabah itu sebetulnya sudah hebat benar. Sulit dipisahkan muraqabah dengan apa? Dengan ibadah yang satu ini. Ya, Pak. Dikarenakan nggak bisa kita tepuk tangan sebelah dalam sholat itu. Ya. Contoh bertepuk tangan sebelah. Imam Makulon main sama perkara balik di Mekah. Di Mekah sholatnya kemana saja dia berada. Datang di Indonesia, Imam Makulon kaki dulu main. Kata RT, kok RT gimana sih? Imam kan kaki belakang, RT kaki dulu. RT macam ke Mekah. Adalah nyamuk ngomong. Saya mah di Mekah, kemana dia mari? Kadang-kadang kaget paling celaka apalagi dia habis sembahyang
Qobliyah asar, tepat balik di kalimat. Ditanya Bu Haji, kenapa ente gak asar? Ente mau makan dela. Sabda Rasulullah, orang yang satu kali berjamaah di Masjid Nabawi sama dengan orang berjamaah 1000 kali di salat ila depan di luar Masjid Nabawi. Di Mekah ke dewek 8 poe kali ke ente 8 poe kali 5 waktu kali 1000 di Mekah. Sing sahaja sholat fardu di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali bila dilakukan di luar Masjidil Haram. Di Mekah 20 biji poin. 20 biji kali 5 kali 100.000. Pit kalkulator tak makalahnya ngomong gitu. Jadi lamun dewek balik di Mekah terus sholat deui lebih kapaya dilobakeun di sholat bro. Ieu dibakeun haji mabrur, Pak. Bu, Ibu, Bu, dua malaikat dipertemukan oleh Allah dalam 2 waktu sholat. Yang pertama waktu asar, kedua waktu subuh. Tsumma ya'rujul ladzi batu fihim. Bata. Kemudian malaikat yang telah menjaga diri kita, insya Allah sebentar lagi mereka akan lapor sama Allah. Sekarang 2:30 asar, sebentar lagi. Nggak tahu itu. Sebentar lagi mereka pulang. Dan kita dari subuh terjaga oleh malaikat ini. Ia sudah menghitung waktu tinggal menit akan kembali menghadap Allah. Tsumma ya'rujul ladzi batu fihim fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Mereka menghadapkan diri pada Allah dan mereka ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha tahu walaupun tidak dilaporkan. Jangankan Allah perilaku seorang, apa yang terdapat dalam benak seseorang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Allah karim. Bu, sedang apakah hambaku di saat kau tinggalkan? Sedang apakah hambaku kau tinggalkan di waktu asar ini? Insya Allah jemaah masjid yang hadir di sini dan keluarga besar Telkom, insya Allah jawabannya sama kata malaikat. Di saat aku tinggalkan jarak, mereka sedang duduk di masjid menunggu waktu sholat dengan mencari ilmu tambahan bekal menyelamatkan dan melancarkan menuju surgamu ya Allah. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Jangan setengah-setengah ikhlas. 100%. Pada balik terjemahan ini. Jangan. Daripada balik terjemahan kagok. Cuma serius, oke. Ini jangan setengah-setengah. Kalau ibadah harus 100%. Bu. Lima jeje. Asalkan tinggal oleh pimpinan. Yos. Kita amalkan ilmu nulis ayat itu dari batas aku. Katakan doa nanti balik, bukan waziyadatan fil
ilmi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi. Apa begini dan banyak yang begitu tuh. Kalau gajinya tidak tambah 1 tahun ngamuk, tapi lamun ibadah bagi kenal 1 tahun jempel gitu. Enggak apa-apa dah. Rasul menyatakan idza shallaita fasalli salatan wadi'. Bila mana ente kedatangan waktu salat, ucapkan kalimat al-haq Omar. Dan saya yakin Kiai Pak DKM, selama saya 28 tahun di penerangan agama Islam, kantor Kementerian Agama Jawa Barat, suka masuk gang, keluar gang, umat Islam di Jawa Barat hebat luar biasa kalau kedatangan sholat. Terutama waktu maghrib bulan Ramadan. Walau dia lagi naik angkot, walau dia lagi naik ojek, walau dia lagi ngerumpi dengan tetangga, Terdengar entah dari video, entah dari masjid, entah dari televisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ai sugan rek salat. Ngadagu masjid dekat masjid, dagu adzan, mendengar adzan dekat masjid. Ngucapkeun alhamdulillah, balik ka imah. Sunat takjil. Padahal maaf Pak, takjil itu kalau sudah dengar adzan mau batal sholat, batalin puasa, takjil menyegerakan. Udah aja kalau kerja irung. Kamu pahit karena batal. Asin Mbak. Kurang kuat kalau kencingir kerja. Letak. Batal pisan. Ai urang takjil lain. Takjil balik ka imah. Dahar 2 piring. Minum 4 gelas. Ini baru Pak. Dari mulai kolok, sirop, es kopior, es teler. Pokoknya ada 5 gelas. Ya. Tambah lagi rokok Bapak. Bener geus kunjir ke karaega kayak gitu mah. Tanya gua pada kenapa? Geus aja ngomong. Oh, kamu sholat. Enggak bisa ngomong, Pak. Tapi di luar Ramadan, malah pada bulan Rajab masih ada orang dengar asar, bukan alhamdulillah nyengir. Banyak geus asar deui. Kan diteruskan kalimat teh. Padahal mah diteruskan asal ieu malah horor. Di Telkom nggak pernah ada, Pak. Enggak. Mbak, saya berkeyakinan, saya yakin-yakinnya kita punya kiat dalam muraqabah dengan Allah. Apa? Wantidhur sholat ba'da sholat. Mendapatkan diri duduk di musola, duduk di tempat sujud, menunggu 1 waktu sholat Dari waktu yang telah lalu. Saya mengapa Irian Abdul Aziz belum pernah saya menginstruksikan dakwah lohor di subuh. Gak pernah. Ya, nggak pernah. malah dari zuhur ke asar gak pernah juga dikenakan masa kerja sekarang sudah Pak. Nggak pernah sih. Nggak. Bisa sabotase dalam negara. Ya. Tapi insya Allah saya doakan mudah-mudahan dari maghrib sampai isya Bapak sabar menunggu isya di maghrib. Amin. Amin. Dan ibu jangan dulu kamu kena sebelum isya. Kira aku suka makin kena makin halayan katakan.
pernah dipakai kayaknya Pak. Asal nggak mungkin ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Pantasnya orang yang pakai mukena habis sembahyang duduk baca Quran. Dan celakanya Quran bila mana di dekat suami itu telinga suami paling gak enak kalau Quran dibaca oleh istrinya. Suka pakai ini. Terawasan lamun Quran diawaskan ku bojo Pak. Dengeneh dia. Kukoreng tadi rawasan bisa. Biasanya ibu-ibu keselembeng kan ya pakai mengkor kan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua kali kamu kan. Pesawat ini bisa. Ayam gede. Ikut di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi cara waktu langsung saat ini langsung istrinya lugu, bapak umawas adik. Saya tidak pernah mensadar ke Kiai Haji Dedet. Hanya saya ngaji di paman saya di Tajuk. Mohon maaf, kalau memang Quran dibaca kayak gak enak, lanjutkan oleh kamu. Ayat soten Quran di ampe, enak batu begitu. Dia Quran dan masuk Quran, usah kita turuti ayat. Batur muka Quran. Bu, suaminya langsung megang Quran. Kalau Kidedet lama ngaji tadi nerangkan kiroah sab'ah dan insya Allah nanti ada kiroah asraf dan kiroah sab'ah arba'at asar. Ada kiroah 10 dan 14. Orang 7 yang sendiri tadi. Dan untuk kiroah sab'ah tidak diperkenankan selama ini demi ketertiban sholat. Jangan sampai dimonstrasi kiroah sab'ah waktu sholat Jumat. Kan pernah Bismillah kalau nggak salah. Bidayah di Bandung itu dia bawa sholat duha pakai waros. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Wallaili idza saja. Ya, kita ingin salah. Untungnya inna hadza fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wah, Gus. Ada imam kecilian. Jauh imam kecil. Jadi itu hanya untuk diketahui dan dibaca untuk memperindah jiwa. Dikenakan banyak awam yang belum tahu. Ya Pak ya? Ulagi Pak kami lagi daftar ulang lagi dia sekedapan kursus sekilat sareng lebih kiai. Nah, maghrib ngajaran dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Cek mau deui gitu. Dan
Jadi Pak Kiai supaya tidak jadi fitnah gitu. Ya Pak ya. Pak, di kita jangankan sekali lagi pakai qiraah sab'ah dalam sholat. Kata panjang bahasa bagus aneh ya, kata imam aneh. Imam aneh. Imam apa? Aneh. Jangankan berdiri baca ayat. Rasul menyatakan perbanyak doa demi doa dalam sujud. Saya mulai melihat orang Indonesia berjamaah di Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Kadang-kadang suka malu. Itu di sana lama kalau sujud itu. Di orang pakai hitungan orang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata Nabi, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Nabi, Subhanallah, kata Nabi kan. Boleh yang mana juga ya Pak ya? Pak, boleh Pak? Boleh. Ulang ngintip Pak, aku tetap ada yang baca nama sebelumnya. Beda bahasa ketik. Berana aja tetangga saketik di musuh lain. Pak, itu dia punya perhitungan cadangan. Dia paksa sampai 11 kali. Ke-11 ajakan kadang ini takbir. Buat terkadang yang makan sejam gitu. Teang itu kalau peruntung kalau waktu kita lakukan ini. Jarang banget langsung dikenakan lagi. Dek, kena dia. Negara diintip. Mudah-mudahan kita senang hati di saat sholat. Amin. Amin. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa kecintaanmu? Haliyah duniawiyah. Rasul menyatakan yang pertama, aku mencintai kaum wanita. Dikarenakan kaum wanita pun tentu maaf ibu, zaman jahiliyah dijadikan kelinci percobaan, sehingga kalau ada wanita yang sedang hamil, Azib dikerahkan menunggu kapan dia melahirkan. Kalau yang dilahirkannya cewek langsung dikubur hidup-hidup. Kalau laki-laki baru dianggap pahlawan yang akan mengganti kamu, generasi yang akan datang. Ini zaman jahiliyah, kebalikan zaman Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun justru laki-laki yang dibunuh. Yudabbihuna abna'akum. Fir'aun ini. Wa yastahyi nisa'akum. Zaman Fir'aun bukan laki-laki perempuan yang dibunuh, justru laki-laki yang dibunuh. Juga zaman Nabi Ibrahim lahir, zaman Namrud sama. Ya, laki-laki yang dibunuh. Alhamdulillah sekarang merdeka semuanya ditetapkan. Ya Pak ya. Coba. Ya. Alhamdulillah kita merdeka. Tapi merdeka jangan saya bilangnya. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum. Merdeka bukannya bebas berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun. Kita syukuri nikmatillahi, bersatu padu membangun Telkom. Kalau hari jauh dari kalau ya. Kalau hari mah jauh dari namun Telkom ya malu ala makanatikum. Silakan Anda kerja sesuai profesi Anda dan di mana Anda kerja. Dan sekali-kali insya Allah kata orang Inggris, jangan terjadi pekerjaan kita ada istilah pacorok. Kasar bisa. Karena ayat pun dari ayat pacorok pandangannya. Dari ayatnya. Kalau soal bisa. Di belakang ada yang ngerti, nggak ngerti. Tidak boleh pacorok apa itu? Pacorok pandangan, jangan pacorok.
Jadi kita sesuai dengan profesi kita insya Allah. Dan itulah yang kita sekarang garap. Dan insya Allah pekerjaan kita akan diridhoi oleh Allah, dikarenakan bibir kita, mulut kita senantiasa refleks mengawali pekerjaan dengan muraqabah, dengan mengucapkan kalimat basmalah, dan insya Allah di akhir tugas mengucapkan kalimat hamdalah. Secara umum pekerja ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama waktu take off, yang kedua lagi playnya, yang ketiga waktu landing. Sekarang banyak orang berebut di saat take off, berlomba di saat playing, tapi ya Rabbana ya Karim tersungkur di waktu landing. Masih mending temen toplok Bandung yang dalam toplok sirah di jeruk. Saya doakan mudah-mudahan selamat, amin. 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 Awalan wa akhiran, amin. Amin. Insya Allah Pak. Amin. Punten. Maaf Pak Pimpinan. Di kantor saya terakhir memegang eselon 3 Pak. Dikenakan di kanwil hanya 2 saja. Eselon 2 1 orang, eselon 3-nya 5 orang Pak. Itu waktu saya akan landing, ya Allah kuai-kuai Pak. Ya Allah, bisa turun semua. Nah turunnya semua kubur ya Allah. Kaki ataukah lutut ya Allah yang ini, ataukah perut saya yang berbuat. Ya Allah, jangan hidung sungguh. Itu yang saya ingat. Sama dengan kita hidup di dunia ini. Rasul menyatakan, jangan sekali-kali ente hidup di dunia hanya mementingkan dunia. Malu. Dari pagi sampai dipikir dunia. Dan tidak baik di antara kalian yang dari pagi sampai sore salat keluar di masjid. Nggak baik. Kusakepan sabar ngantosan sholat kawasan lain. Saya sudah niat baik dari rumah akan ngantor. Datang di kantor saya nungguan subuh, nungguan duhur dan jam 10. Kerja juga insya Allah ibadah kalau niat kita baik. Betul baik. Betul. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah. Dan mudah-mudahan Bapak selamat sampai akhir. Amin. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan Anda selamat? Apa yang Anda cintai di dunia? Hubbiba ilayya min dunyakum. Aku mencintai aliyah duniawiyah seperti Anda mencintai. Dikenakan aku ini manusia biasa. Yang pertama, aku mencintai an-nisa, kaum wanita. Rasul cinta akan kaum wanita, Bu. Sampai tidak berani Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha kalau sedang enjoy, gak pernah berani menyebut namanya. Ya Umairah, persis kayak kita. Keur seneng sayang, keur saeutik si teueul. Amak ngeusan manehna. Nasteun sia. Bener kan? Dan alhamdulillah di kita gak pernah ada orang yang suka marah sama istri. Ya Pak ya. Saya sudah 3 kali Pak Pimpinan melihat istri saya melahirkan Pak. Menunggu bidan pada pelarang saya. Bapak di luar. Hehehe. Saya ini suaminya. Ente melihat aura istri saya dikenakan darurat aja.
boleh perempuan melihat aurat perempuan bila ada aurat, tapi saya suaminya, dan jangan dilihat oleh saya. Lebih dari penglihatan, oke, sabda Allah. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Boleh kan suaminya lebih daripada melihat? Boleh? Kalau nggak boleh, kamu ibunya anak lagi. Boleh. Kalau begitu Bapak tunggu Pak, jangan mengganggu Pak ya. Enggak, saya akan mendorong kok. Mulai si bidan aba-aba dikasih. Bu, coba gladi besi. Tarik nafas, Bu. Pelan-pelan, Bu. Yang disuruh istri saya. Saya lagi diam ke setrum. Ikut. Keluarin, Bu, pelan-pelan dulu. Sekarang pakai tenaga tinggi. Saya ikut terus. Mungkin bidan tinggal saya kebelet-belet. Bapak mah diam aja Pak. Jadi saya dikenakan biasa berjamaah Pak. Imam rukun teh saya kok minus hukum. Minimal saya kadang-kadang sok ikutan supir di mobil. Kalau tidak sendiri bawa mobil Pak. Itu supir saya ada portal. Itu portal sudah ada ukurannya. Maksimum minimal ketinggian atau maksimal ketinggian 2,40 meter. Mobil terpedek. Pulantar ngemek aja di ngalangkung, ikan akhir di jeruk. Kita begitu masuk ke portal, kita supir dukung. Saya kayak bingung. Ya Allah, bener kabau lagi. Kamu bener. Padahal kalau saya menggunakan akal normal, sana nih kepala supir kena juga kap mobil lagi. Tapi kula ada di bedik timbang, pilu kan begitu. Itu begitu istri saya Bu, dalam kenyataannya narik nafas sudah kelihatan Pak, yang namanya keringat dari dahi sampai curung-curungan. Tapi seorang istri yang sedang melahirkan, dia menyatakan, ya Rabbana, jangankan saya mandi keringat, mandi darah, saya ridho ya Allah demi keselamatan anak saya yang akan lahir ya Allah. Pernah Bapak? Pak, tak apa aku mandi keringat untuk anak dan istri saya. Zaman dulu masih ada Pak. Zaman sekarang malah ya. Dikenakan kehebatan orang Indonesia, lamun dahar lebih kangesar, lamun gawe biasa-biasa. Lamun dahar dekat tema lagi, kesam video bingung. Di balik jalan biasa-biasa nih, betul. Alhamdulillah ya Pak ya. Enggak apa, itu kenapa perekat? Yang penting masalah saya pekerjaannya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak. Ya. Iya tidak Pak. Yang kedua, ya di sini lagi Rasul mencintai wanita. Kenapa Rasul mencintai wanita? Dikenakan wanita, masya Allah, tugasnya sangat berat. Saya pernah tinggal istri saya. Dia diopname 18 hari. Saya dengan anak 2. Bayangkan Pak, hanya nunggu anak saya. Tengah malam anak saya yang 2 itu nangis. Saya gak punya senjata untuk mendiamkan dia. Akhirnya saya ikut nangis. Ya Allah. Aku mengaku cinta dia. Tapi istri saya jangankan 2, 11 jajak PKB. Itulah kelebihan kaum wanita. Yang kedua, ini yang paling penting. Wa qurratu aini bis shalah. Maaf. Rasulullah menyatakan, indahnya pandanganmu, indahnya
Di saat mulai aku mengangkat tangan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Hapus semua masalah, yang ada adalah dialogku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakeun ku sim kuring lasih berkah salat, amin. Nikmat salat, amin. Sedangkan hati kata Rasul kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, Pak. Bila mana maju lagi maju akbar, bila mana qalbu lagi akbarat, Pak Kiai, jangan tanya nafilah dilakukan kami. Bila mana hati sedang maju, qobliyah asar dilakukan. Tapi dikarenakan terlalu kenceng, jangan berdiri lagi setelah asar. Pakai usoli, baik. Usoli sunatan ba'dal asri. Ada mun tuli tohat di mana masantena itu. Nandut. Hebat aja pada asar sakit. Nggak ada. Bu, Ibu. Yang kedua, waktu subuh nggak ada juga. Nah, waktu asar sebentar lagi malaikat akan ditanya, sedang apa hambaku di saat kau tinggalkan? Ya Rabb, di saat aku tinggalkan mereka, ya Rabb, sedang persiapan sholat, dan insya Allah kelihatan dari raut mukanya dia tidak akan pulang sebelum sholat asar berjamaah. Betul kan? Betul. Tutup apa yang sekarang lagi? Bentar lagi, Pak. 5 menit lagi, Pak. Ya, Pak. Pak. Dan mudah-mudahan saya nanya dulu, Pak, mau diampunkan dosa? Mau diangkat harkat martabat dan derajat? Sesuai dengan doa kita, Bu. Kita kan banyak doa minta ya waktu sujud. Antara duduk, antara sujud, minimal ada 8 masalah. Rabbi firli, terus apa lagi? Warhamni, terus wajburni. Itu jim. Wajburni. Itu kadang-kadang bikin bibirnya kayak karena wajburni. Wajburni. Jadi kita kuyumut gitu. Wajburni, minta menutupi sesuatu yang kosong-kosong, dikarenakan hati kita terserang. Saya katakan juga tadi, jarang orang bisa khusyuk 4 menit. Kalau asal 4 menit kasih apa surat? Diperemkeun cah. Dibentakkeun teu kok ngaliwat. Bagaimana caranya? Gampang, sabda Rasul, pandangan jangan lepas dari tempat sujud, insya Allah terjaga. Tempat sujud. Dan kali boleh gambaran apa? Jadi memang didoakanlah khusyuk. Dikenakan Rasul menyatakan, awwal ma yurfa'u min hadhil ummat al-khusyuk. Perkara yang paling pertama Allah angkat dari umat ini adalah sifat khusyuk dalam sholat. Hatta la yura al-khusyuk. Sehingga satu waktu Anda akan melihat orang semua tidak akan bisa khusyuk dalam sholat. Sekarang kalau lama sholat, pang-ping-pang, tahu lalu balik. Belum. Ya minimal kita ucapkan istighfar 3 kali. Makanya saya pagi hari kalau imam subuh apalagi, saya suka ambil Pak, langsung balik ke jamaah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minannar. Allahumma adhib aniyal hamma wal hasan. Astagfirullahaladzim. Saya balik ke jamaah. Iya, saya tetap satu. Ayo dikucus, itu. Dia dapat terkait.
Idza sallama anna silqadat aqbala alaihim bawajhi. Bila mana Rasul Husain salam dalam salat, beliau dengan terampil memandang wajah para sahabat. Bukan hanya mandang saja, ditanya Rasul, hal fikum maridun a'ud. Siapa di antara kalian yang saat ini berjamaah denganku, yang sakit tetangganya, yang sakit keluarganya, yang sakit orang tuanya, yang perlu aku jenguk ke rumahnya? Satu. Kalau sahabat bilang alhamdulillah ya Rasul, pada sehat. Wa hal fikum janazatun akbawa. Siapa di antara kalian yang meninggalkan keluarga tetangga, yang meninggal dunia, yang perlu aku antarkan sampai liang lahat? Bila mana sahabat juga menyatakan alhamdulillah, maka saya bertanya dari hati ke hati, marra'a minkum ru'ya yaqusuha alaina. Siapa di antara kalian yang malam tadi mimpi? Coba kisahkan kepadaku, barangkali aku bisa memberi solusi dari mimpi tersebut. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling sibuk melebihi Rasulullah. Tapi jangankan sama jamaah, saya sama keluarga juga tidak pernah hampir setahun sekali nanya perkara itu sama keluarga saya. Jarang. Wahai istriku tercinta, wahai anakku tercinta, sakit apa yang Anda rasakan dalam hati Anda gara-gara kehidupanku? Wah, ini kalau saya tanya Pak, macam kabeh Pak. Macam kabeh. Syukur papangannya. Bapak tetap adil Pak. Tempat mana Pak Gede? Kening Bapak ida di restoran. Ingat ke keluarga lain bungkus. Karena mahal sangu. Nah gede ante. Tapan Bapak. Mulia aku Bapak di bekal kaiman. Dikenakan itu kewajiban seorang suami, apa yang dia makan, berikanlah makan kepada istrinya. Belum pernah saya. Pak. Malah menanya si kulit lebih. Ayang naon, sugan Bapak bisa mantu. Wah, malah kata apa? Gak tahan tadi. Dari baju sampai jet itu. Jangankan hanya bulanan, di bulan Ramadan juga terkadang mereka minta yang lain-lain. Sehingga banyak orang anak waktu kecil saya cepat. Sok aku bulan Ramadan deh. Kahiji sok mengagalkan atau anyar tersebut. Apa enggak? Apa kita sekarang sudah lain, hanya dari Allah yang diharapkan. Hadirin wal hadirat rahimahullah, terakhir saja. Mudah-mudahan konsisten kita akan sholat ini dan sempurna. Kalau tidak, Allah berfirman, Alhamdulillah kita berdoa. Siapa yang baik? Fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini dalam hadis Nabi dinyatakan asbabun nuzul ayat ini dikenakan beliau pernah meramalkan 60 tahun setelah aku tiada, engkau akan melihat manusia yang menyatakan iman akan Allah akan berjejal-jejal di jalan, sebagaimana berjejal-jejalnya binatang di tengah jalan. Mereka di waktu sholat tidak pernah risih dengan waktu, tidak pernah malu oleh Allah, dan tidak pernah malu dengan ceramah. Bingung pada kain mendengar itu. Jujurlah, sok diurang. Kalau kita di jalan tuh, ya dengar saya kalau di Raya Bandung itu kedengaran betul di jalan. Itu antara orang yang sholat dengan yang lalu lalang itu Pak hampir lah. Hampir apa nih? Hampir. Bingung ngomongnya apa ini? Ya Pak. Sekali lagi, ayat itu turun. Rasul pernah beramalkan 60 tahun sepeninggalku engkau akan bisa melihat manusia yang menyatakan iman akan Allah berjejal-jejal di tengah jalan.
Sebagaimana halnya binatang-binatang berkidal di tengah jalan. Mereka tidak pernah risih dengan waktu. Mereka tidak pernah malu dengan zat yang menciptakannya, dan tidak malu oleh sesama manusianya meninggalkan sholat dengan tiada beban. Betul Pak. Terakhir, saking pentingnya sholat. Wa mawdi'us sholata 'ala dini kama mawdi'ir ra'si 'ala jasadi. Kedudukan sholat dalam Islam, taubatnya bagaikan kedudukan kepala pada badan manusia. Apalah artinya Pak? Seorang manusia bisa jalan, ngaku hidup. Jam 11 ketemu dengan bapak lagi di sekambing, ditinggali suku kumpit, tangan lengkap, sayang ke anaknya kepalanya copot. Manusia bukan Pak. Bu, upami ayat tamu jam 10 keteropan kau 3 kali, ditinggali sampean lengkap, pandangan kumpit, sekoder ayat, nanging ditinggali ya Allah ya kali bawa kira dibuka pantau. Kalau ada makhluk ngaku hidup tidak ada kepalanya, apa namanya Pak? Apa? Uka-uka. Uka-uka masuk ayat kayak tina patok kalapanya. Boleh dikatakan juring. Jadi saya ambil lagi. Orang ngaku Islam suka sholat persis kayak orang walau kaki tinggal 1, tangan lengkap 2, tapi kepala masih nempel di badannya, tetap dia diakui sebagai manusia. Ngaku iman, tidak sholat, bagaikan orang yang ngaku hidup dan bisa jalan, kaki lengkap, tangan kumplit, sirah coplok tidak alam, juri nggak ada. Natijahnya apa yang menjadi juri Islam? Apa juri? Mereka oknum yang ngaku Islam tidak pernah sholat. Itulah yang dikatakan pengganggu agama. Dan mudah-mudahan insya Allah saya sekarang bangga luar biasa, banyak masjid-masjid yang strategis di pinggir jalan. Ya, saya lihat barusan pas saya keluar masih ada juga di belah Bukit Suren di jalan Suren Gang Suren Pak. Itu ngantoi yang pulang ke arah barat. Saya pergi ke sini, mereka berangkat ke sana, pulang ke banyak sekarang. Dan saya dulu sering ke sana itu, tidur masih dijadwalkan khutbah Jumat dulu. Itu Pak dulu sudah tidak masuk Pak itu Gang Suren. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kita belak-belakan, ada seksi di saya Pak, dibina seksi kemasjidan dulu. Saya nanya, kapasitas masjid yang jumlahnya sekian ratus ribu di Jawa Barat dibanding jumlah umat Islam di Jawa Barat, apakah bisa tertampung? Pak, kalau seandainya kita hanya mengandalkan masjid saja, insya Allah Pak, akan tertampung sekitar 46%, kalau tidak 43%. Jadi yang 57 di mana? Wallahu a'lam. Dikenakan masjid terbesar di kita baru ada 3 Pak. Yang pertama ini Mudai, yang kedua Habibur Rahman, yang ketiga Masjid Agung Masjid Raya Bandung. Itu di kita itu rata-rata di atas 10.000. Tapi kalau di kita alhamdulillah Pak, saya baru ke atas alhamdulillah. Untuk menampung tetangga dengan kita cukup dibayar. Nah, dikenakan yang paling sulit itu bukan membangun masjid Pak, tapi binanya. Tapi yang paling sulit berkaitan dengan masjid itulah memakmurkannya. Saya pengalaman 14 tahun dari DKM di kantor Kementerian Agama, dan sampai detik ini saya masih menjadi di kampung itu Dewan Keluarga DKM. Itu yang paling sulit, nambah jamaah di lembur. Kalau ada orang mati jamaah itu ketinggalan, hilang 2 atau meninggal 2 hilang 2.
itu unuk jamaah 1 tahun 5 sudah sulit sudah mati. Tapi insya Allah saya tahu persis keluarga besar telekomunikasi. Saya dulu sering dijabati dengan Pak Muhammad. Itu masya Allah ya Rabbal Alamin, di Telkom itu saya malu. Saya selaku karyawan Departemen Agama dulu pimpinan malu dengan jamaah duhur dan asar di Telkom. Allah malu bener nggak malu? Dan alhamdulillah di sini juga sama kan. Ya. Hebat luar biasa. Dan alhamdulillah semua masjid yang saya pantau punten Pak Kiai tara air kosong di terjemahan. Saya baca sebuah buku karangan Saifuddin Zuhri, Yahudi insya Allah akan angkat tangan takluk sama umat Islam bila mana sudah melihat orang melaksanakan subuh persis kayak Jumatan. Mungkin ini mimpi besar bagi kita Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan di kenyataan juga ya. Ya Pak ya. Ini lagi nih, Yahudi akan takut dengan umat Islam bila mana melihat umat Islam berjamaah sholat fardu seperti sholat Jumat, bukan fardu persis seperti sholat Jumat. Sholat subuh persis seperti sholat Jumat. Bila mana umat Islam melaksanakan berjamaah subuh persis kayak sembahyang Jumat. Ini bukan mimpi besar, saya pikir dikenakan di kita sudah nyata ya. Digunakan kalau orang sudah mendengar adzan itu hanya 3 macam di sana. Yang pertama ada yang dengar, yang kedua yang pura-pura dengar, yang ketiga yang tidak dengar. Dengar dan tidak dengar ya. Ini yang tidak dengar masih mending. Ini yang pura-pura dengar Pak. Dikenakan paling sulit dalam membangun dan mengajak itu bila mana orang ditinggalkan masih bisa ngejar, ketinggalan masih bisa ngejar. Tapi kalau tinggalkan diri, masya Allah sulit dia dibangun. Mudah-mudahan kita membuka diri dengan selebar-lebarnya, melapangkan jiwa seikhlas-ikhlasnya. Mari kita tegakkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mari kita tutup dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ya Allah ya Rahman. Allahumma sallimna ya Allah ya Rahim. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana واختم بالصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والعناية والبركة والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.